Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Debbie Oktria Sena Putri, mata kuliah Statistika Sosial. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan 3, yang mana yang pertama konsep statistika parametrik, yang kedua konsep statistika non-parametrik, yang ketiga model statistika parametrik, yang keempat model statistika non-parametrik. Nah, kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang konsep statistika parametrik. Konsep statistika parametrik yaitu statistika yang mempertimbangkan jenis, sebaran, atau distribusi data. Maksudnya di sini, apakah data penyebar secara normal atau tidak? Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan menurut Sugiono, tahun 2013, halaman 79, mengemukakan statistik parametrik itu bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan distribusi normal. Ciri statistik parametrik terbagi atas dua. Yang pertama, data dengan skala interval dan rasio. Yang kedua, data penyebar atau berdistribusi normal. Selanjutnya, keunggulan statistika parametrik. Di sini, keunggulan statistika parametrik terbagi atas dua. Yang pertama, syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang sama berdistribusi normal, serta memiliki varian yang homogen. Selanjutnya, kelemahan statistika parametrik. Kelemahan statistika parametrik terbagi atas tiga. Yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Yang kedua, variabel-variabel yang harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Yang ketiga, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dan efek-efek yang ditimbulkan. Selanjutnya, konsep statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik yaitu statistika bebas, sebaran, atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistika non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, ciri-ciri statistik non-parametrik. Ciri-ciri statistik non-parametrik terbagi atas 4. Yang pertama, tidak berdistribusi normal. Yang kedua, data berskala nominal dan ordinal. Yang ketiga, umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Yang keempat, jumlah sampelnya kecil. Nah, selanjutnya, keunggulan statistika non-parametrik. Keunggulan statistika non-parametrik terbagi atas 6. Yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum, metode statistika non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, statistika non-parametrik dapat digantikan dengan data numerik atau nominal dengan jenjang. Yang keempat, kadang-kadang pada statistika non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data. Yang kelima, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Selanjutnya yang terakhir, walaupun pada statistik non-parametrik tidak terkait pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normalnya. Kelemahan statistika non-parametrik. Yang pertama, statistika non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistika non-parametrik tidak setajam statistika parametrik. Yang ketiga, hasil statistika non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistika parametrik. Selanjutnya, model statistik parametrik dan model statistik non-parametrik. Nah, yang pertama, model statistik parametrik. Model statistik parametrik terbagi atas 5. Yang pertama, objek pengamatan harus saling independen. Yang kedua, objek pengamatan harus ditarik dari populasi yang berdistribusi normal.
Yang ketiga, populasi harus memiliki varian yang sama. Yang keempat, variabel-variabel yang terlibat harus setidaknya dalam skala interval. Yang kelima, rata-rata populasi normal dan bervarian sama atau khusus dalam analisis varian atau ujian. Selanjutnya, model statistika non-parametrik. Model statistika non-parametrik terbagi atas 6. Yang pertama, histogram adalah estimasi non-parametrik sederhana dari distribusi probabilitas. Yang kedua, estimasi kepadatan kernel memberikan estimasi kepadatan yang lebih baik daripada histogram. Yang ketiga, metode regresi non-parametrik dan regresi semi non-parametrik telah dikembangkan berdasarkan kernel, splines, dan wavelet. Yang keempat, analisis pembungkus data. Yang kelima, mesin vektor dukungan. Yang keenam, metode momen atau statistik dengan distribusi probabilitas polinomial. Nah, sampai di sini dulu materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.